penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Puji Tuhan, shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat kita berjumpa kembali di dalam hadirat-Nya. Saya percaya semua jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini bersama dengan keluarga diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dan pada hari ini mari sama-sama kita mau memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama di dalam ibadah ini. Kita siapkan seluruh hati kita untuk kita sama-sama menikmati Tuhan di dalam ibadah ini. Mari sebelum kita mulai kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan sebab Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat segenap berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Sehingga oleh perkenanan Tuhan kami boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Kami berkumpul dengan keluarga kami. Semua itu Tuhan kami katakan karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu pada saat ini kami membawa seluruh kehidupan keluarga kami. Apapun yang akan kami berikan pada saat ini, biarlah itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kami mau menaikkan penyembahan yang sejati kepada Allah kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Berkati juga umat-umat-Mu mungkin ada di dalam keadaan tubuh yang lemah. Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang memiliki pergumulan Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Supaya kami sama-sama dibebaskan, kami sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sebab pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memulaikan ibadah ini. Biarlah ibadah ini boleh terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami siap untuk menyembah Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Yesusku, keajaran
kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami, sehingga hati kami sungguh bersuka karena Tuhan. Pada saat ini kami siap mau bersorak bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat. Haleluya. Mari sama-sama katakan, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh dekat mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Sama-sama, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Bersuka buat Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh dekat mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sorak-sorak buat Allah kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Allah yang dahsyat. Ya puji Tuhan saudara. Biarlah Tuhan memberkati puji-pujian kita pada saat ini. Kita akan memberikan persembahan syukur. Bahkan kita akan menerima firman Tuhan sebentar. Mari sama-sama kita mau berdoa. Sungguh Engkau Allah yang tidak tertandingi dalam hidup kami. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Dan biarlah hati kami, hidup kami senantiasa dipenuhi dengan puji-pujian, dipenuhi dengan hasrat untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Pada saat ini kami akan memberikan korban persembahan syukur. Sebelum kami memberi, kami mau membawa kehidupan kami. Biarlah Engkau mengajarkan kami bagaimana kami memberi dengan hati yang bersih, hati yang tulus dan ikhlas, supaya setiap persembahan yang akan kami bawa ke rumah Tuhan, setiap persembahan yang akan kami berikan Tuhan, biarlah Engkau berkenan memberkatinya. Karena kami tahu ketika kami menabur, kami pasti akan menuai. Kami akan menerima hasil-hasil yang luar biasa, yang sumbernya adalah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap pekerjaan usaha kami, apapun yang kami kerjakan, biarlah senantiasa diberkati oleh Tuhan. Jika sebentar kami juga akan menerima firman Tuhan.
Namun sebelumnya Engkau biarlah berkenan memberkati kehidupan kami, layakan kami Tuhan, supaya benih firman Tuhan yang akan ditaburkan sebentar itu benar-benar akan bertumbuh di dalam kehidupan kami, akan menghasilkan buah-buah yang luar biasa, buah-buah yang hebat, yang orang lain bisa menikmatinya, sehingga mereka boleh berubah, mereka boleh bertobat, dan mereka boleh memuliakan nama Tuhan lebih dari yang sebelumnya. Terima kasih Tuhan, ini kehidupan kami bawa seluruh hidup kami, biarlah Engkau senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami siap untuk memberikan persembahan syukur kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan syukur, kita akan nyanyikan pujian bagi Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Nyanyikan pujian ini saudara. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, yes, ku tersanjung bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Kami tersanjung Tuhan, tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Kami ingin mengenalmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Sekali lagi ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami ada karena anugerah Tuhan. Hari ini kami ada karena kasih setia Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami boleh kuat karena kemurahan Tuhan.
kami boleh ada dalam segala situasi yang terjadi di sekeliling kami, itu karena kasih Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Bapak hamba berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang beribadah bersama-sama dengan kami. Barang Kau berkati mereka Tuhan, siapkan hati mereka untuk dengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, nyatakan isi hati-Mu bagi kami melalui firman-Mu. Nyatakan pribadi-Mu bagi kami Tuhan melalui firman-Mu. Nyampaikan isi hati bagi kami Tuhan. Urapi kami semua, biar segala sesuatu yang hamba sampaikan, setiap kata-kata, setiap kalimat-kalimat yang hamba sampaikan, hamba berdoa biarlah semuanya berasal dari Tuhan. Dan kami berjanji untuk mengembalikan segala pujian, hormat kepada Tuhan yang punya hidup ini, Tuhan yang mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ucapkan salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Harapan saya Bapak Ibu Saudara sekalian ada dalam keadaan yang baik, sehat, dan juga diberkati oleh Tuhan. Dan kalau kita perhatikan kurang lebih ada sekitar 3 bulan kita beribadah secara online. Dan saya percaya bahwa iman Bapak Ibu Saudara sekalian ada dalam kekuatan yang dahsyat. Dan iman Bapak Ibu Saudara sekalian tidak tergoyangkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan pada pagi hari ini saya mau mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun sampai hari ini kita masih beribadah secara online berserta dengan keluarga, saya percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Karena firman Tuhan berjanji bahwa di dalam Matius pasal 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Jadi saya mau mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan takut, Tuhan tetap hadir di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin memberi judul renungan saya, yaitu tentang kesetiaan, atau sering kita sebut dengan setia. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mau atau tidak mau, yang namanya setia harus ada dalam setiap tabiat, karakter atau sifat dari kita orang percaya. Sekali lagi saya katakan ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Sifat dari kesetiaan atau yang kita sebut dengan setia, mau atau tidak mau, harus ada atau kita harus miliki dalam setiap karakter, sifat, dan tabiat kita semua. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Untuk lebih mendalam, mari kita buka di dalam Amsal pasal 20 sebagai dasar perlindungan kita pada pagi hari ini. Amsal 20 ayat 6 berkata demikian, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Salomo sebagai penulis dari kitab Amsal ini sedang berkata bagi kita semua adalah bahwa banyak orang yang baik hati, tetapi orang yang setia sulit ditemukan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Orang yang baik hati belum tentu dia setia, tetapi orang yang setia pasti dia baik hati. Sekali lagi saya katakan kepada kita semua pada pagi hari ini, orang yang baik hati
belum tentu dia setia. Tetapi orang yang setia pasti dia baik hati. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara sekalian? Kenapa Salomo mengangkat hal ini? Karena dalam pantauan Salomo atau dalam kehidupan Salomo, mungkin pernah ada orang bilang bahwa mereka baik hati. Tetapi apa yang terjadi, Salomo katakan bahwa orang yang baik hati memang banyak. Atau bahkan orang katakan kepada dia bahwa dia baik hati. Tetapi ternyata orang yang setia itu sulit temukan. Jadi di tempat ini saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata orang yang baik hati belum tentu dia setia. Tetapi orang yang setia pasti dia baik hati. Jadi karakter ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus miliki dalam segi kehidupan kita. Ini yang Tuhan tuntut dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kesetiaan adalah salah satu buah roh yang Tuhan inginkan ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi buah roh ini dari setiap daftar buah roh yang ada di dalam Galatia pasal 5 ini harus kita hadirkan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang setia, itu selalu berbicara tentang bagaimana kita punya kesetiaan kita atau hubungan dengan Tuhan. Atau kesetiaan kita di dalam kita menjalani kehidupan ini, bagaimana kita berjemaat, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Di situ kita butuh yang namanya kesetiaan. Karena penting sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita ikut Tuhan, bahkan ketika kita melakukan sesuatu dalam hubungan kita dengan Tuhan, kesetiaan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang setia, setia juga itu kita perlu dilakukan dalam hubungan kita di dalam keluarga, rumah tangga yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Entah kita setia dalam hubungan kita dengan suami istri, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan mertua. Ini penting sekali supaya ada suatu hubungan yang harmonis terjadi di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ternyata kesetiaan itu penting untuk kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita. Kemudian kalau kita berbicara tentang kesetiaan, saudara, ternyata kesetiaan itu juga harus kita lakukan dalam hubungan pekerjaan kita. Entah itu bisnis yang Tuhan percayakan, pekerjaan yang kita tekuni, atau kita bekerja di salah satu instansi, entah itu di pemerintah atau di swasta atau di perusahaan-perusahaan lain. Ternyata kesetiaan itu sangat penting untuk kita miliki. Dan saya percaya ada firman Tuhan katakan bahwa kalau kita setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar bagi kita. Ini menjadi satu gambaran adalah bahwa ketika Tuhan mempercayakan kita bekerja di sebuah instansi, entah itu di pemerintahan atau di perusahaan swasta, mari kita memiliki kesetiaan dalam setiap pekerjaan yang kita tekuni. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara dan saya atau yang bekerja saat ini, kalau kalian setia, pasti bos kita menyayangi kita. Amin. Pasti hal-hal yang paling terbaik bos kita akan lakukan bagi kita ketika dia ketemu kita bekerja dengan setia. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara juga tentang setia atau kesetiaan, ternyata kesetiaan itu juga diperlukan di dalam hubungan pelayanan kita.
Jadi setiap pelayanan yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang Tuhan percayakan bagi kita, mari kita miliki yang namanya kesetiaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apalagi dalam minggu-minggu kemarin kita sudah banyak belajar di hari ketuangan Roh Kudus, dan ada penyampaian-penyampaian, pengajaran-pengajaran melalui video atau melalui tayangan-tayangan yang disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian tentang karunia-karunia rohani atau karunia-karunia Roh Kudus. Dan ketika saudara mendengarkan hal itu, saudara menyadari bahwa karunia saya ini melayani, atau karunia saya A, B, C, dan D. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan memberikan karunia itu bagi kita, mari kita belajar mempergunakannya untuk kemuliaan Tuhan, melayani orang lain dengan karunia yang Tuhan beri. Mari kita lakukan itu dengan sebuah yang namanya kesetiaan. Dan saya percaya ketika kesetiaan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita untuk kita lakukan, saya percaya pemakaian Tuhan semakin hebat dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apalagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sebagai pelayan, kita sebagai jemaat yang mungkin aktif dalam setiap pelayanan gereja, mari kita lakukan itu dengan penuh kesetiaan daripada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata kalau kita berbicara juga tentang kesetiaan, ternyata kesetiaan itu juga dibutuhkan dalam setiap pendidikan kita. Nah ini sebagai generasi muda atau adik-adik kita yang mungkin ada dalam bangku pendidikan, mari saya mau katakan kepada adik-adik sekalian, pendidikan yang kita tempuh, pendidikan atau studi yang Anda sedang jalani saat ini, mari lakukan dengan setia. Saya percaya bahwa kalian punya cita-cita yang sangat luar biasa. Mungkin ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi menteri atau presiden, bahkan mau jadi wali kota, atau mau jadi PNS nanti ke depan, nanti setelah sekolah. Ketika saudara mau menikmati itu, cita-cita yang pengen kalian hadapi atau raih itu, mari dalam proses pendidikan ini, mari belajar dengan setia, lakukan dengan setia. Dan saya percaya apa yang kalian cita-citakan itu pasti tergenapi. Amin. Kemudian yang terakhir, ternyata kalau kita berbicara tentang kesetiaan, itu juga berbicara tentang bagaimana kita setia terhadap pasangan kita. Entah sekali lagi pasangan suami istri, entah mungkin kita lagi orang muda sedang menjalin satu hubungan yang namanya pacaran. Mari lakukan itu dengan setia. Karena ketika kesetiaan yang saudara lakukan dengan baik, saya percaya apa yang kita mimpikan, angan-angan bahwa nanti akan ada pernikahan kudus nanti di gereja. Kalau kalian yang muda-muda ingin mencapai hal demikian, mari lakukanlah dengan setia terhadap pasangan Anda. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara sekalian? Ternyata suatu bangsa bisa pecah, sebuah keluarga atau rumah tangga, bakta rumah tangga bisa retak, bahkan sebuah bisnis, pekerjaan yang kita tekuni atau pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita bisa stagnasi di tengah jalan, bisa ambruk. Bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita, yang kita lakukan di gereja lokal kita, bahkan setiap hubungan yang kita sedang bina, saya mau katakan bahwa ketika tidak ada sebuah kesetiaan di situ, pasti semuanya akan berantakan. Ketika tidak ada kesetiaan yang dilakukan di dalam setiap bagian apa yang Tuhan percayakan bagi kita, setiap apa yang sedang kita jalani, ketika tidak ada setia,
Saya percaya apa yang kita inginkan itu tidak akan tercapai. Tetapi sebaliknya, kalau kesetiaan, karakter yang Tuhan mau itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, bahkan bakti rumah tangga kita, hubungan kita dalam pelayanan, ketika kita menjalin hubungan dengan pasangan kita, semua akan terlaksana dengan baik. Karena ada kesetiaan yang menjadi karakter kehidupan kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian kalau kita berbicara juga tentang kesetiaan, saya memberikan pengertian atau arti dari setia kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 4 poin yang ingin saya bagi buat saudara. Kalau kita berbicara tentang setia atau kata setia, itu berarti bahwa kita berpegang teguh pada janji. Sekali lagi, kalau kita berbicara tentang setia, itu selalu berbicara tentang bagaimana kita berpegang teguh pada janji. Nah, ini biasanya kadang terjadi dalam sebuah perkawinan kudus di kalangan orang percaya di gereja. Di situ biasanya setiap pasangan mereka berjanji satu dengan yang lain, mengikrarkan janji untuk setia sampai maut memisahkan mereka. Biasanya itu berjanji di hadapan Tuhan, para gembala, para orang tua, saksi, dan juga jemaat yang hadir di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berpegang terhadap janji itu, kita akan dikategorikan adalah orang yang setia. Nah, ketika kita setia, berarti bahwa kita berpegang atas setiap janji yang pernah kita ikrarkan. Jadi pertanyaan buat kita semua pada pagi hari ini, apa janji yang sedang kita ikrarkan hari-hari ini? Mungkin ketika firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara dengar, mari mengingatkan kita kembali akan setiap janji, ikrar yang pernah kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga karakter dari kesetiaan itu menjadi bagian Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian bagian kedua, saya akan cepat mengenai hal ini. Kalau kita berbicara tentang setia, berarti kita juga berbicara tentang patuh atau taat. Nah, ini biasanya berbicara tentang bagaimana kita patuh atau taat kepada otoritas tertinggi. Misalnya otoritas tertinggi pada Tuhan yang harus kita patuh, kepada pemimpin yang harus kita patuh atau taat. Kemudian otoritas terendah dalam keluarga yaitu orang tua kita yang harus kita taat dan sebagainya. Nah, kalau kita patuh dan taat, tentu kita adalah orang-orang yang setia dalam sepanjang kehidupan kita. Entah dalam kita menjalani hidup ini, baik itu kita melayani Tuhan, kita taat kepada Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kita, pada pemimpin, bahkan di tengah-tengah keluarga, di orang tua kita. Jadi kesetiaan berbicara tentang bagaimana kita taat kepada otoritas yang paling tinggi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga, kalau kita berbicara tentang setia, itu kita akan berbicara tentang kokoh atau tidak tergoyahkan. Ini biasanya berbicara tentang iman. Iman kita kepada Kristus. Ketika kita setia, pasti iman kita tidak pernah akan tergoyahkan atau kokoh iman kita kepada Kristus. Dan kalau kita lihat akhir-akhir ini saudara, dari tahun ke tahun, kita lihat di berita-berita, bahkan di buletin-buletin yang kita baca, ada banyak orang yang dulunya percaya kepada Yesus, tetapi karena dalam situasi mungkin banyak pergumulan, ada banyak masalah dan sebagainya, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan mereka, akhirnya mereka tinggalkan Yesus. Kenapa demikian saudara? Karena mereka kurang kokoh dalam iman mereka, akhirnya mereka tidak setia. Mereka berubah kesetiaan mereka kepada Yesus, beralih kepada kepercayaan atau iman yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian,
Bagian yang terakhir atau bagian yang keempat, kalau kita berbicara tentang setia, itu selalu berbicara tentang tidak berubah. Ini selalu bicara tentang komitmen. Jadi apa yang kita komitmen atau apa yang kita lakukan, misalnya hari ini kita katakan A, besok kita harus juga katakan A. Ini adalah sebuah komitmen. Ketika sebuah komitmen itu kita lakukan, kita dikategorikan adalah orang-orang yang setia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada contoh dalam firman Tuhan untuk kita lakukan dan juga kita perhatikan mengenai orang Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa buka di dalam Ulangan pasal 5. Ulangan pasal 5 ayat 30 berbunyi demikian. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu, tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku. Maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yaitu ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang telah kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Ayat 32. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca di ayat yang ke-32 ini, saya ulangi lagi, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi salah satu karakter setia yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita adalah bahwa janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kemudian ayat 33, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam konteks pembacaan yang kita baca ini berbicara tentang bagaimana Tuhan berbicara kepada Musa. Dan kalau kita mundur dari pembacaan ini bicara juga tentang bagaimana Tuhan memberikan ke-10 hukum Taurat kepada orang Israel sebagai pegangan hidup mereka, sebagai tuntunan hidup mereka nanti ketika masuk di tanah perjanjian. Tuhan katakan bahwa lakukanlah semua apa yang kuperintahkan ini dengan setia. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat kisah ini di akhir perjalanan kehidupan orang Israel, atau di akhir perjalanan ketika mereka mulai keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madu, sejarah mencatat atau Alkitab mencatat bahwa hanya 2 generasi yang masuk di tanah perjanjian, atau hanya 2 generasi yang masuk di tanah yang Tuhan janjikan, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebagian besar orang Israel mereka harus mati di padang gurun. Kenapa demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian? Mereka menyimpang ke kanan atau ke kiri, alias atau mereka tidak setia terhadap Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan bahwa kisah orang Israel atau perjalanan orang Israel ini adalah sebuah gambaran bagaimana perjalanan kekristenan kita akhir-akhir ini. Kita semua ada dalam area perjalanan atau area pertandingan kita. Dan saya mau katakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini ada akhirnya. Dan tujuan kita, tujuan Bapak Ibu Saudara sekalian adalah surga kekal, yaitu kekekalan kelak. Untuk keadaan kita seperti apa di kekekalan,
itu ditentukan dari bagaimana kita perjalanan saat ini. Ketika kita setia, ketika kita taat, saya percaya bahwa kekekalan atau masa depan di dalam kerajaan surga akan menjadi bagian Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan memang kita sadari bahwa dalam proses perjalanan ini tidak semudah dengan apa yang kita pikirkan. Mungkin kita pikir bahwa jadi Kristen semua baik-baik saja. Tidak, saudara. Ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka harus berputar-putar di padang gurun. Dan banyak pergumulan, banyak hal yang terjadi di sana. Mereka kekurangan makan, kekurangan air. Mereka harus hadapi pasukan bala tentara Firaun yang berusaha untuk mengejar, membunuh mereka. Ini adalah sebuah realita pergumulan dalam kehidupan mereka, saudara. Bahkan kehidupan kita akhir-akhir ini. Mungkin tanpa kita sadari, tanpa kita mimpi bahwa kok tiba-tiba masalah datang. Ada pergumulan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan kita mengalami sakit. Bahkan kita mengalami yang namanya krisis ekonomi dan sebagainya. Saya mau katakan bahwa ini adalah bagian proses kita dengan Tuhan. Kalau kita setia, jaminan keselamatan, jaminan penyertaan Tuhan, jaminan dari kuasa Tuhan itu akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Tuhan janjikan susu dan madu buat orang Israel di tanah perjanjian, saya percaya Tuhan juga janjikan kehidupan kekal yang luar biasa bagi gereja Tuhan, yaitu saudara dengan saya. Nah, bagi ayat terakhir ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita buka dalam dalam Wahyu. Ini yang Tuhan janjikan buat kita semua. Ketika kita belajar setia dalam setiap proses kehidupan ini, ada hal yang baik yang Tuhan sudah janjikan buat kita. Wahyu pasal 2 ayat 10b, dia katakan begini, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saya bacakan ayat ini sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini janji Tuhan bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi gereja Tuhan. Ketika kita setia sampai garis akhir, ketika kita setia sampai mati, mahkota kehidupan akan menjadi milik Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Berapa banyak yang mau setia dengan Tuhan? Mari lambaikan tangan bersama-sama dengan saya. Saya percaya ketika kita belajar setia dengan Tuhan, Tuhan berjanji Tuhan akan menyertai kita. Bahkan ketika kita setia sampai garis akhir, mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan itu akan menjadi bagian kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya jemput Bapak Ibu dan keluarga boleh bangkit berdiri. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan sudah kita dengar. Mungkin hamba terbatas dalam setiap penyampaian, tapi kami percaya kepada Roh Kudus yang tidak terbatas, yang sanggup untuk menjelaskan semuanya itu bagi kita. Bapak hamba berdoa bahwa setiap Jumat yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, mari Engkau berkati mereka Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu bagi mereka Tuhan. Nyatakan pribadi-Mu yang penuh dengan kesetiaan itu bagi mereka. Berkati rumah tangga
tetangga mereka Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka. Berkati suami mereka. Berkati istri mereka. Berkati anak-anak mereka Tuhan. Bahkan berkati seluruh pekerjaan apa yang mereka tekuni Tuhan. Buatlah segala sesuatu berhasil yang mereka kerjakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalau saat ini ada jemaat yang sakit, mereka sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang punya masalah Engkau berikan jalan keluar dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa Indonesia ini Tuhan. Berkati bangsa ini, pulihkan bangsa ini dalam nama Yesus. Berkati pemimpin-pemimpin kami, dari pusat sampai daerah terpencil sekalipun Tuhan. Mari Engkau berkati mereka, berikan hikmat bagi mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa dengan situasi yang ada, dengan adanya virus corona ini Tuhan. Mari Engkau berkati dokter dan juga tim medis, para perawat semuanya Tuhan, yang mereka berjuang untuk menangani setiap pasien yang ada. Berikan kekuatan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kota di mana kami tinggal, kota Poso, Tentenda dan sekitarnya. Mari Engkau berkati Tuhan dalam nama Yesus. Gereja-gereja Tuhan yang sedang melangsungkan ibadah saat ini, Kau hadir memberkati umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami semua yang sudah terlibat mengambil bagian dalam melayani pekerjaan-Mu, mari Engkau berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, kita arahkan hati kita. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Kiranya kasih daripada Bapa Surgawi, anugerah daripada Yesus Kristus, persekutuan yang indah daripada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kami, memberkati kami, sampai Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan Shalom.